Halo anak-anak pintar Indonesia, jangan lupa dukung channel Bapak dengan cara like, share, subscribe ya, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih semuanya. Halo anak-anak pintar Indonesia, apa kabar semuanya? Senang kali bisa berjumpa kembali dengan kalian dalam pembelajaran tematik kelas 6 tema 7. Nah, anak-anak, di tema kepemimpinan ini kita akan melanjutkan dari subtema 2 dari pembelajaran 1 dan 2. Nah, anak-anak, kita mulai pembelajaran hari ini dengan jiwa yang semangat dan hati yang bahagia. Mari kita mulai. Oke, anak-anak, di subtema 2, pemimpin idolaku. Kita mulai dengan pembelajaran 1 ya. Di sana ada Benny. Nah, apakah kamu memiliki seorang pemimpin yang idola? Nah, siapa pemimpin idolamu? Lalu apa yang telah diperbuatnya sehingga ia dijadikan pemimpin idolamu? Nah, mari kita belajar bersama dengan Benny. Nah, anak-anak, di sini sudah ada jawabannya. Jadi pemimpin idola yaitu memiliki nilai persatuan dan kesatuan ya. Seperti bisa musyawarah sebelum menentukan kebijakan, lalu bisa membangun balai belajar yang sederhana dan menyediakan buku untuk bacaan warganya. Oke, selanjutnya pemimpin idola itu memiliki nilai ketuhanan seperti mendirikan musola, memperingati hari besar keagamaan, lalu mengajak warganya untuk selalu menerapkan nilai-nilai ketuhanan. Lalu pemimpin idola memiliki nilai kemanusiaan seperti gotong royong, membersihkan saluran air, mendirikan pos ronda, dan mengumpulkan dana untuk membantu korban bencana alam. Oke, anak-anak, di sini ada tabel nama pemimpin idola dari Badru, yaitu kepala desa ya. Badru prestasinya menjalankan program budaya Tegur Sapa. Seperti Dayu, posisinya sebagai wali kelas, prestasinya menjalankan program literasi membaca ya. Welly sebagai kepala sekolah, prestasinya di bidang pendidikan yaitu menjalankan program kantin sehat. Badi, posisi sebagai lurah di bidang politik, itu menjalankan program melek informasi ya, tidak gaptek ya, tidak ketinggalan informasi. Benny sebagai kepala KUD ya, di bidang ekonomi yaitu menjalankan program memberdayakan usaha kecil dan menengah seperti UKM. Nah, anak-anak, pemimpin idola seperti dokter di bidang rumah sakit sebagai kelembagaan sosial. Nah, tugasnya merawat warga yang sakit dan memberi penyuluhan kesehatan. Nah, manfaat lembaganya seperti tempat warga berobat. Jadi manfaat dari lembaganya tempat warga mendapatkan obat ya. Seperti kepala sekolah, di kelembagaannya sekolah sebagai kelembagaan pendidikan. Tugas kepala sekolah yaitu mengelola program pembelajaran. Manfaat lembaganya tempat siswa belajar. Lalu tugas selanjutnya mengelola sarana dan prasarana sekolah. Manfaat dari lembaganya itu tempat siswa bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, anak-anak, selanjutnya yaitu kepala desa. Desa sebagai kelembagaan dari politik, memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebagai tempat warga memperoleh surat pengantar pembuatan KTP. Lalu tugas kepala desa membina kehidupan masyarakat desa. Sebagai tempat warga memperoleh surat jual beli. Lalu kepala KUA di bidang keagamaan melaksanakan pencatatan nikah ya. Lalu tempat warga mendapatkan akte nikah. Lalu mengurus dan membina masjid sebagai tempat warga mendapatkan informasi waktu sholat. Nah, anak-anak, perhatikan nilai-nilai yang dimiliki oleh tokoh pemimpin pada teks bacaan di atas. Jadi, sebagai seorang pemimpin, ia sedang mengamalkan nilai-nilai persatuan. Nah, apa yang dilakukannya merupakan wujud dari cintanya terhadap tanah air. Nah, berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga dari Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Jadi nilai-nilainya seperti yang pertama, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. Nomor 2, mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Nomor 3, mengembangkan rasa kebanggaan berbangsa dan bertanah air, yaitu Indonesia.
Nomor 4, mengembangkan persatuan Indonesia di atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang terakhir, nomor 5, memajukan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, ini nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia. Oke, anak-anak kelas 6, jadi teks pidato itu harus memuat apa saja? Salam pembuka yang berisi kalimat sapaan, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan lain-lain. Nomor 2, pendahuluan. Pendahuluan memaparkan topik permasalahan yang akan kita bahas. Kali ini kamu akan membahas pengalaman persatuan dan kesatuan di lingkungan, yaitu meningkatkan kualitas warga. Kamu akan membantu adik kelas atau warga di lingkungan rumahmu untuk membaca. Nah, nomor 3, inti. Nah, inti ini biasanya berisikan pembahasan topik secara lengkap, berupa kalimat ajakan atau bujukan yang digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang kita harapkan. Di nomor 4, keterangan lengkap tentang topik yang disampaikan secara rinci, ya. Di nomor 5, penutup menyampaikan rangkuman atau intisari dari topik yang telah disampaikan. Terakhir, salam penutup berisi kalimat salam berupa ucapan terima kasih. Oke, kita mulai ke pembelajaran 2. Pembelajaran 2 di sana ada Dayu dan Edo, ya. Apakah kamu pernah mendengar nama Bagong Kussudiardja? Siapa itu? Jadi beliau itu adalah seorang tokoh seni dari seni tari Jawa. Nah, beliau mempunyai sanggar tari yang di Yogyakarta. Nah, beliau juga menciptakan banyak karya tari. Beliau juga memimpin pertunjukan tari. Itu yaitu Bagong Kussudiardja. Nah, anak-anak, ini adalah Bagong Kussudiardja. Lihat pada gambar itu orangnya, ya. Jadi Bapak Bagong Kussudiardja merupakan seorang seniman serba bisa. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 9 Oktober 1928. Beliau sempat menimba ilmu di Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI) di Yogyakarta pada tahun 1954. Lalu pada tahun 1957 beliau belajar koreografi dari tokoh tari modern Martha Graham di New York, Amerika Serikat. Nah, Pak Bagong merintis karir di dunia seni sebagai penari Jawa klasik. Setelah belajar di sekolah tari Credo Bekso Wiromo dari pimpinan Pangeran Chojo Kusumo, ya. Nah, ini Pak Bagong. Nah, anak-anak, selama bertahun-tahun menimba ilmu, Pak Bagong berkembang menjadi sosok yang selalu berkreasi. Banyak ide yang diwujudkan dalam bentuk tari-tari klasik. Bahkan di mata seniman Indonesia, Pak Bagong dijuluki sebagai begawan seni. Maklum, selain menekuni dunia tari, puisi, seni lukis, dan seni patung, Pak Bagong juga aktif merintis seni batik kontemporer. Nah, pada tanggal 5 Maret 1958, Pak Bagong mendirikan pusat pelatihan tari Bagong Kussudiardja. Tepat 20 tahun kemudian, ia membangun padepokan seni yang ruang lingkupnya lebih luas lagi, mencakup tari, ketoprak, karawitan, dan sinden. Sejumlah karyanya juga pernah dipentaskan di berbagai negara. Di beberapa negara, atas kesetiaan terhadap dunia seni, Pak Bagong mendapat anugerah karya Cipta Putra Bangsa dan penghargaan dari Sri Paus Paulus ke-6. Nah, namun pada Selasa 15 Juli 2004, Pak Bagong Kussudiardja meninggal dunia. Jenazah dari koreografer kondang berusia 76 tahun ini disemayamkan di Padepokan Tari Bagong Kussudiardja dan dikebumikan di Dusun Sembungan Gunung Sempu, Kasihan, Kabupaten Bantul. Oke, anak-anak, jadi di sini ada pertanyaan. Jadi tuliskan informasi-informasi penting mengenai Pak Bagong Kussudiardja dari teks bacaan Bagong Kussudiardja, lalu gunakan kosakata baku. Jadi Pak Bagong Kussudiardja itu merupakan seorang seniman, ya. Nah, jadi banyak sekali di sini jawabannya. Pak Bagong juga aktif merintis seni batik kontemporer. Pak Bagong Kussudiardja meninggal pada Selasa 15 Juni 2004, ya. Kita lanjut ke nomor 2. Carilah informasi mengenai judul karya tari ciptaan dari Pak Bagong Kussudiardja. Jadi banyak sekali seperti batik, keris, reog, layang-layang, kebangkitan, dan kelahiran dari Isa Almasih, bedaya gendeng, yapong, Wira Pertiwi, Satria Tangguh, Tani, dan Bayangkari. Ini karya-karyanya, ya, judul-judul karya tarinya.
Nah, nomor 3, carilah informasi mengenai tokoh tari dari daerahmu, baik itu seorang pencipta tari, penari, atau pemimpin dari sanggar tari. Jadi, nomor 3 ini tergantung kalian ya, jawabannya boleh bebas. Oke, kita kembali lagi bertemu dengan Edo. Edo berkata, jadi Bapak Bagong itu merupakan seorang tokoh dari tari daerah ya. Nah, tari daerah dapat ditarikan secara tunggal, berpasangan, atau kelompok. Nah, berikut contoh-contoh tari daerah yang ditarikan secara berpasangan. Nah, tari daerah berpasangan itu adalah terdapat berbagai jenis tari di Indonesia ya. Nah, ada tari daerah dan ada pula tari kreasi modern. Nah, berdasarkan banyaknya penari yang menarikan, ada tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Nah, berikut beberapa contoh dari tari daerah yang berpasangan. Oke, lihat pada gambar, ini adalah tari piring. Nah, tari piring ini merupakan tarian yang berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Nah, pada zaman dahulu, tari piring dipentaskan pada saat panen sebagai ungkapan rasa gembira dan syukur. Nah, sesuai perkembangan zaman, saat ini tari piring dipentaskan pada acara-acara penting seperti acara pernikahan. Nah, tari piring itu dibawakan dalam bentuk tari yang berpasangan putra dan putri yang terdapat dalam sebuah kelompok pementasan. Selanjutnya ini adalah tari Serampang 12. Tari Serampang 12 itu merupakan tari yang terkenal di daerah Melayu seperti daerah Sumatera Utara, Melayu Deli ya, Melayu Deli, Sumatera Barat, Ranah Minang, dan Riau Pekanbaru. Nah, tari Serampang 12 merupakan tari pergaulan yang ditarikan secara berpasangan, secara sejenis ataupun putra dengan putri. Tari Serampang 12 diciptakan oleh Sauti pada tahun 1940-an. Nah, tari Serampang 12 terdiri atas 12 pola gerak, pola edar, dan tatanan urutan yang didasarkan oleh gerakan yang ada di dalam tarian Melayu seperti tari Mak Inang, tari Ronggeng Melayu, dan tari Japin. Ini tari Serampang 12. Oke anak-anak, ini adalah yang selanjutnya tari Japin. Tari Japin adalah sebuah tradisional yang berasal dari Riau. Nah, tari ini syarat dengan nuansa keislaman, hasil dari proses akulturasi dari budaya Melayu dan budaya Islam di masa lampau. Ini tari Japin dari Riau. Selanjutnya ini tari Golek Mena ya. Tari Golek Mena adalah tari klasik yang lahir dari Keraton Yogyakarta. Nah, tarian Golek Mena itu diciptakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan pertama kali dipentaskan pada sekitar tahun 1941. Nah, tarian ini juga dikenal dengan sebutan dari tari Beksa Golek Mena atau Beksan Mena ya. Nah, ide gagasan dari penciptaan dari tari Golek Mena ini berasal dari pertunjukan dari wayang golek ya. Nah, ini adalah contoh beberapa tari berpasangan seperti tari payung, tari legong, tari janger, tari ketuk tilu, tari bambangan cakil, dan tari gandrung ya. Ini contoh-contoh tarian berpasangan. Oke, anak-anak kelas 6, di sana ada Lani dan Benny bercakap-cakap ya. Jadi Lani berkata tarian yang sangat panjang dan gerak tari yang bersemangat itu dapat menyebabkan penarinya berkeringat banyak. Betul, ya betul sekali ya. Oleh karena itu para penari itu harus sangatlah memperhatikan kebersihan badannya. Nah, kita juga sebagai siswa ya, kita juga harus memperhatikan atau menjaga kebersihan badan. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.